Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Kita melihat manusia memiliki perkumpulan-perkumpulan. Manusia berkelompok-kelompok. Tapi terkadang yang mengumpulkan mereka adalah sesuatu yang kurang bermanfaat dalam kehidupan ini. Ada yang berkumpul karena merek mobilnya sama. Ada yang membuat kelompok karena motornya, mereknya sama. Tapi kita berkumpul pada pagi hari ini di rumah Allah ini karena kita semua adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Allah menjadikan kita bersaudara. Walaupun kita tidak dilahirkan dari satu rahim ibu kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau dan mati di atas sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tadi kita mendengar imam membaca sebuah surat. Surat apa jemaah? Suratul Qiyamah. Di tengah-tengah surat itu Allah mengatakan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kata Allah, sekali-kali kalian itu benar-benar mencintai dunia, mencintai sesuatu yang ada sekarang ini dan meninggalkan akhirat. Allah menjelaskan tentang bagaimana manusia. Bahwa kebanyakan manusia itu mencintai dunia. Akhirat mungkin tidak ada dalam benak dia. Kecuali tatkala ada waktu, mungkin dia baru berpikir akhiratnya. Sekarang ini musim haji tahun ini. Kalau tidak salah informasi yang Anda dapatkan, 70% jemaah haji Indonesia itu beresiko tinggi. Sudah tua. Sudah sepuh. Bahkan ada yang baru berangkat haji umur 98 tahun. Masya Allah. Di antara mereka yang sepuh-sepuh ini, mungkin ada memang yang baru mampu sekarang. Sehingga dia baru wajib haji ketika mampu. Mampunya umur 60 tahun ya berangkat umur 60 tahun. Tapi yang ada kemampuannya sudah dia dapatkan sejak umur 30 tahun. Umur 25 tahun dia udah beli mobil. 30 tahun udah punya rumah. Tapi nggak berangkat haji. Kenapa? Belum dapat panggilan Ustaz. Masya Allah. Emangnya Nabi Ibrahim belum manggil tuh dari dulu. Wa adzin fin nasi bil hajj. Engkau umumkan kepada manusia itu agar mereka datang haji. Semua udah dipanggil. Cuma engkau nggak mau berangkat. Sehingga baru berangkat ketika sepuh.
haji sudah tidak bisa lagi sempurna pelaksanaannya. Maka beda yang sehat, muda, dan yang tua yang sakit. Terkadang banyak jemaah haji itu yang lebih suka tinggal di pemondokan daripada di Masjidil Haram. Ada yang 30 hari di Mekah, ditanya berapa kali ke Masjidil Haram. Alhamdulillah mungkin 7 kali. 30 hari hanya 7 kali ke Masjidil Haram. Kenapa? Ya itu Pak Ustadz. Kita ini kalau ke Masjidil Haram mudah sekali. Naik taksi sampai Masjidil Haram. Pulangnya yang sulit. Kata dia. Kenapa pulangnya sulit? Karena pemondokannya kadangkala agak di tempat yang sulit dituju. Tapi kalau Masjidil Haram semua taksi tahu ke Masjidil Haram. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Kalian lebih mementingkan memiliki mobil. Kalian lebih mementingkan membangun rumah kalian. Kalian lebih mementingkan menambah modal di usaha kalian daripada akhirat kalian. Maka jarang kita mendapati jemaah haji itu muda. Jarang kali. Kenapa? Belum. Nantilah kalau anak sudah tua. Ada yang menunda berangkat haji karena anaknya masih kecil. Masih kecil anak-anak Ustaz. Nanti kalau udah besar. Anak berapa sekarang? Alhamdulillah Ustaz. 2 Ustaz. 2 anaknya. Paling kecil umur 2 tahun Ustaz. Nanti kalau sudah umur 5 tahun lah. Udah bisa ditinggal berangkat. Ternyata tahun depan dia punya anak lagi. Kecil lagi anaknya nih. Terus kalau dia punya anak sampai 7. Berarti dia menunda 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Ustadz kan haji kalau mampu. Nah. Kalau antum gak mampu gak wajib haji. Maka tolong kita koreksi diri kita jemaah. Apa sih yang menyebabkan kita terpana dengan dunia ini? Allah Jalla Jalaluh menjadikan kehidupan dunia ini mazra'atul akhirah. Tempat bercocok tanam untuk akhirat. Artinya tidak ada manusia yang bisa masuk ke surga kecuali melewatin dunia ini. Di sini Allah menciptakan kita untuk beramal. Namun di banyak ayat Allah itu seringkali mewanti-wanti kita, awas sama dunia ini. Kalau antum dikatakan awas, antum akan berhati-hati. Tadi anak dari hotel ke sini naik mobil, tepat di belakang mobil Pertamina. Mobil apa? Mobil tangki. Tulisannya udah gak enak. Awas, mobil panjang dan lebar. Aduh, susah nyalipnya ini. Bukan satu, di bawahnya lagi ada tulisan lagi. Awas, mudah terbakar. Orang ketika diberi peringatan, dia berhati-hati. Dan Allah berulang kali mengingatkan kita dengan kondisi dunia ini. Kadangkala dengan memberikan contoh. Dan Allah memisalkan dunia ini dengan air. Ada di surat Yunus ayat 24. Di surat Al-Kahf ayat 45. Allah mengatakan di surat Al-Kahf ayat 45 ini. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Berikan kepada mereka permisalan kehidupan dunia. Kita ini berada di dalamnya. Sehingga kita memerlukan permisalan. Kayak apa sih anak di dalam sini? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Kama'in
anzalnahu minas sama. Seperti air yang kami turunkan dari langit. Seperti air. Ntar lagi kita akan tahu kenapa sih Allah permisalkan dunia seperti air. Kok nggak seperti batu? Kok nggak seperti tanah? Tapi seperti air. Yang Allah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Lalu air itu turun. Kemudian masuk ke dalam tanah. Bercampur dengan akar-akar pohon di sana. Tumbuh-tumbuhan di sana. Tumbuh. Padi itu jadi tumbuh. Jagung itu dari biji tumbuh menjadi pohon jagung yang hijau. Yang begitu membuat orang terkesima. Kalau antum melihat kebun jagung umpamanya, antum lewat, ya Allah, hijau banget. Antum melihat pohon jagung itu ketika berumur 2 bulan. Hijau banget. Kemudian antum pergi. 2 bulan kemudian antum datang. Jagung ini dipanen berapa lama jemaah? Punya antum 6 bulan. Oh dia 6 bulan jemaah. Mungkin jagung lama itu. Nah yang belum. Iya berapa bulan? 3 bulan. Antum beli bibit yang ini nih. 3 bulan nih. Setelah 4 bulan antum lewat udah habis tuh. Jagungnya udah dipanen, pohonnya udah kuning. Udah gak lagi antum terkesima. Oh, kayak gitu kehidupan dunia. Allah katakan fa'asbah syiman tadhruhur riyah. Kemudian jadi kering. Yang kebawa sama angin. Tidak ada lagi harapan di sana. Yang ada mereka akan menanam kembali. Akan dibuang pohon-pohon itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah sebutkan tentang perhiasan kehidupan dunia. Yang membuat kita jadi terpedaya. Yang membuat banyak orang, kalau kita sekarang berada di Pertamina sini. Kenapa sih orang-orang kerja di Pertamina? Bapak-bapak nih. Kerja di tempat ini berapa tahun? Alhamdulillah Pak Ustaz, 30 tahun. Nggak bosan tuh. Kalau orang berpikir kenapa kok nggak bosan? Karena Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia ini. Kalau nggak ada harta jadi kurang indah Ustaz. Antum punya rumah nggak ada perabotannya, antum sedih. Antum punya rumah, punya istri, nggak punya anak, sedih. Karena perhiasan itu nggak ada dalam rumah antum. Maka Allah katakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Itulah penghias kehidupan dunia ini. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi Allah ingatkan amal-amal soleh. Ucapan-ucapan baik itu jauh lebih baik di sisi Rabbmu. Lebih banyak pahalanya. Lebih banyak harapannya. Daripada kehidupan dunia ini. Daripada anakmu. Banyak orang yang mengharap dari anaknya. Banyak orang yang mengharap dari hartanya. Kenapa antum tidak berharap dari amal soleh yang antum perbuat? Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan kenapa dunia ini dipermisalkan dengan air. Beliau mengatakan yang pertama, li'annal ma' la yastaqir fi mawdi'. Air itu nggak akan berhenti di satu tempat, nggak akan menetap di satu tempat. Air itu mengalir. Antum lihat air yang sampai mengairi tanaman itu dari gunung jamaah. Jalan dia, lewat aja, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Kemudian nanti baru akan sampai ke lautan. Begitu pula dunia. Dunia itu tidak akan berada dalam satu kondisi.
Hari ini antum tertawa. Hari ini antum bersyukur. Hari ini antum berbahagia dan antum menampakkan kebahagiaan itu dalam status antum. Besok status itu berubah. Ada gambar tetesan air mata. Loh, kenapa antum? Kemarin tersenyum, tertawa. 3 hari yang lalu ada seorang jumpain ana di bandara. Dengan mata yang sebam. Yang ana lihat dia sedih banget. Dia minta doa. Ustaz, doakan ana, Ustaz. Istri ana meninggal dunia, Ustaz. Ya. Ana kasih nasihat dia. Dia minta nomor telepon ana. Setelah itu besoknya dia WA ana, Ustaz, makasih Ustaz doanya, Ustaz. Ana kasih nasihat dia lagi. Ustaz, tapi yang bikin ana sedih, Ustaz, istri ana meninggalnya gantung diri, Ustaz. Hadhihi dunya, antum harus siap. Antum tidak akan selalu sehat. Yang hari ini sukses, antum akan meninggalkan kesuksesan antum. Yang hari ini tampan, kadangkala 2-3 hari, 7 hari lagi akan cacat seumur hidupnya. Siapa yang tahu? Hadhihi hiya dunya. Seperti air. Jalan dia terus. Kadangkala dia keruh. Kadangkala dia jadi jernih lagi. Maka jangan terpedaya. Kemudian yang kedua, wali'anna al-ma' yadhhab wa la yabqa, kadzalika ad-dunya tafna wa la tabqa. Disebutkan yang kedua, air itu pergi, enggak ada yang menetap. Begitu pula dunia ini akan pergi, fana dunia ini. Dan enggak kekal. Apa saja yang kau miliki. Maka Allah katakan, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu akan pergi. Akan hilang. Apa aja. Rumah, Ustaz? Enggak, Ustaz. Anak punya rumah, alhamdulillah sampai tua, sampai mati. Ya ketika antum mati, rumahnya antum bawa, enggak ada. Selesai semua. Subhanallah. Itulah dunia. Yang ketiga disebutkan wali annal ma la yaqdiru ahad an yadkhulahu wa la yabtal. Orang kalau masuk ke air itu enggak ada manusia yang bisa kering, enggak kena air. Bisa enggak antum masuk sungai tapi enggak basah? Bisa enggak jamaah? Bisa, Ustaz. Pakai plastik mungkin, Ustaz. Antum kalau pakai plastik, antum tidak menikmatin air tersebut. Makanya orang yang terjun dalam dunia ini mesti dia kena tuh. Dia akan basah. Allah sudah menetapkan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Sudah ditanamkan di hati kita cinta syahwat dunia. Maka hati-hati. Pernah suatu hari Hanzalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Dia mengatakan nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, munafik Hanzalah ini. Hanzalah ini munafik. Berjumpa dengan Abu Bakar. Hanzalah, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Iya, kita nih kalau lagi duduk sama Nabi SAW, lalu Nabi bercerita tentang akhirat, bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka. Ya Allah, kita jadi takut, kita jadi ingin masuk surga. Seakan-akan kita melihat itu semuanya. Tapi kalau kita pulang, sampai rumah, kumpul sama keluarga,
ya mulai hilang. Itu dunia. Lalu alhamdulillah bersama Abu Bakar menjumpai Rasulullah SAW. Bercerita kondisinya kayak gini nih kita nih. Kata Rasul SAW, kalau kalian di rumah kalian, kama takununa indi, seperti kalian di sisiku sini, la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Malaikat akan salaman sama kalian di jalan. Assalamualaikum ahlan. Kenapa? Bukan manusia. Malaikat kalian. Nggak mungkin. Lakin saatan saat. Tapi begitulah kehidupan ini. Sesaat engkau harus sibuk dengan duniamu. Tapi jangan terjebak dalam duniamu. Engkau harus datang lagi mengecas keimananmu. Kayak sekarang kita datang untuk mengecas keimanan kita. Supaya tidak terperdaya dengan dunia ini. Kemudian yang keempat. Kenapa dunia dipermisalkan dengan air? Wa annal ma' idza kana biqadarin kana nafi'an munbitan. Wa idza jawazal miqdar kana dharan muhlikan. Air itu, afwan jamaah, kita nih, apa nama masjid kita? Masjid Al-Jamaah. Di mana lokasinya? Di Pertamina. Memang Pertamina ini jualan minyak ya. Nggak ada air di Pertamina ini jamaah. Saya lihat di meja anak kok nggak ada air ya jamaah ya. Masya Allah. Karena yang diproduksi cuma minyak jamaah. Tapi nggak apa-apa lah, kita sabar lah jamaah. Nah kita bicara air, dia nggak paham-paham anita ini jamaah. Taib. Kata Imam Al-Qurtubi, air itu ketika sesuai dengan kadarnya yang dibutuhkan, maka bermanfaat. Bermanfaat. Tapi kalau sudah kelebihan, akan menghancurkan dan membinasakan. Ketika air hujan itu turun, petani senang, bahagia. Alhamdulillah turun hujan. 2 hari hujannya nggak berhenti. 3 hari nggak berhenti. Ya Allah, hancur ini tanamanku. Iya. Begitu pula dengan dunia antum. Kalau antum ambil dunia itu sesuai dengan kebutuhan antum, alhamdulillah bermanfaat. Masya Allah. Ini bukan minyak ya, bukan air ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jamaah, ketika Pertamina ngebor, yang pertama keluar itu air sebenarnya. Betul kayak gitu. Baru nanti keluar minyak. Ini salah satu air yang keluar. Taib. Jadi dunia ini ketika antum ambil secukupnya bermanfaat. Kalau udah kelebihan akan membinasakan antum. Antum melihat berapa yang antum simpan di berangkas besi antum. Ketika orang memiliki gaji atau penghasilan tiap bulan 250 juta. Nah, antum kelas berapa? Kelas 2 apa? Kok tanya sama dia? Antum yang Masya Allah. Kelas berapa dia? Kelas 11. Kelas 11 itu kelas 2 SMA. Kalau antum punya gaji tiap bulan 250 juta. Kira-kira yang antum sedekahkan berapa? $250 juta. Berapa kira-kira? Biar dia mikir ya ma. 2,5 juta. Berapa juta? Semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Jamaah, ketika antum punya penghasilan banyak, jangan sampai itu menjadi beban buat antum. Antum ambil secukupnya. Secukupnya antum ambil.
Selebihnya lemparkan ke akhirat antum. Nanti buat di sana. Kalau kelebihan, banyak orang yang kelebihan harta akhirnya pikirannya negatif. Kalau orang yang soleh mungkin punya duit banyak, pikirannya apa ya? Mungkin kalau dia istrinya satu kepingin punya istri. Itu biasanya orang kalau sudah mulai duitnya banyak, mulai kayaknya bisa buat poligami. Masya Allah. Karena duitnya udah banyak, udah lebih nih. Ini satu istri kayaknya udah lebih ini kata dia. Itu orang soleh. Tapi ketika dia nggak soleh, na'udzubillah, dia akan berzina. Dia akan gunakan harta itu di tempat-tempat yang tidak diridhoin Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, maka apa yang harus kita lakukan? Melihat dunia ini. Yang pertama antum harus sadar bahwa dunia ini nggak ada nilainya. Di sisi Allah dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau dunia ini nilainya di sisi Allah setara dengan satu sayap nyamuk, bukan dua. Satu sayap nyamuk. Ma saqa kafiran syarbata ma. Orang kafir nggak akan dikasih seteguk air, nggak akan dikasih. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini mata, kesenangan yang sejenak. Jadi berulang kali kalau antum baca Al-Quranul Karim, antum akan terus bertemu dengan penjelasan Allah tentang dunia. Terus sampai di juz amma. Itu Allah jelaskan tentang dunia. Di alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah jelaskan lagi tentang dunia. Kalian terpedaya dengan banyak-banyakan harta. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutama. Allah ingatkan terus. Tapi banyak di antara kita yang nggak paham dengan apa yang dia baca. Kemudian peringatan-peringatan Allah itu masuk di telinga kanannya, keluar di telinga kirinya. Dia dengar, tapi dia nggak paham. Bicara tentang nilai dunia di sisi Allah. Subhanallah. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang mereka pernah berkuasa di Andalusia. Suatu hari khalifah ini menyelesaikan pembangunan, insya Allah kalau nggak salah, Istana Al-Hamra. Antum kalau berangkat ke istana itu jamaah, ana masuk ke istana itu, atapnya itu terbuat dari marmer yang dipahat. Marmer yang dipahat. Kalau antum melihat Masjid Nabawi, antum melihat atapnya Masjid Nabawi itu beton sebenarnya yang dipasang-pasang. Kalau ini marmer yang dipahat. Pada masa itu. Sampai sekarang itu masih ada. Ketika sudah selesai bangunan istana tersebut, dipanggil ini pejabat-pejabat negara. Semuanya memuji bangunan yang dibangun oleh raja ini. Kemudian datang alim ulama ini. Duduk di samping khalifah. Dia tidak berkomentar apapun. Setelah komentar dari para pejabat selesai, ditanya sama khalifah. Wa madza taqul? Gimana komentarmu? Kata alim ulama ini, ana heran, wahai khalifah. Kok bisa setan itu memperkenalkan
mempermainkanmu sampai seperti ini. Sampai engkau bikin bangunan kayak gini. Kok bisa, kata dia. Apa engkau nggak ingat dengan firman Allah di surat Zukhruf ayat 33-35, ana bacakan, walaula an yakuna an-nas ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Allah menceritakan andai kata Allah itu tidak benci orang berkumpul dalam kekufuran. Allah tuh nggak ingin orang bersatu padu dalam kekufuran. Maka Allah memberikan ujian, Allah memberikan penjelasan agar orang faham dengan Allah SWT. Kalau Allah tidak benci umat itu semua dalam kekufuran, maka Allah katakan kami akan jadikan, kata Allah, buat orang-orang yang kafir dengan Ar-Rahman, rumah mereka itu atapnya dari perak. Libuyutim suqufan min fiddah, dari perak atap rumah mereka. Wa ma'arija 'alaiha yadhharun, dibikin tangga-tangga mereka bisa naik ke rumah mereka yang terbuat dari perak tersebut atapnya. Kemudian walibuyutim abwaban, dikasih pintu-pintu yang indah. Dikasih sofa-sofa yang indah yang mereka bersandar di sana, dan perhiasan-perhiasan. Allah kasih semua sama mereka. Itu cuma, kata Allah, itu hanya kenikmatan dunia yang fana. Kenapa Allah nggak kasih? Allah akan kasih. Allah katakan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Dan akhirat itu di sisi Rabbmu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat Allah berbagi dunia ini jamaah kepada semua orang. Kepada semua orang. Jadi jangan berpikir kalau antum kaya, antum dicintai Allah. Kalau antum sukses, menjadi seorang pejabat, memiliki harta yang berlimpah ruah, atau sebagai pengusaha yang memiliki banyak usaha, dihormatin oleh manusia, dihargai oleh negara, antum berpikir antum dicintai Allah? La. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Allah berikan dunia ini kepada Qarun. Allah berikan dunia ini kepada Fir'aun. Allah berikan dunia ini kepada Namrud. Allah kasih sama mereka. Dan Allah berikan pula kepada Nabi Sulaiman. Allah kasih Nabi Sulaiman kerajaan. Allah kasih Nabi Dawud alaihissalam. Artinya dunia ini bukan tolak ukur kecintaan Allah kepada sama sekali. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau Allah bikin antum bisa qiyamul lail, Allah bikin antum bangun jam 3, bangun jam 2, kemudian Allah gerakkan hati antum untuk menuju ke tempat wudhu antum. Kemudian antum pakai baju yang bagus. Kemudian antum pakai parfum. Kemudian antum hamparkan sejadah antum. Lalu antum memanggil nama Allah, mengatakan Allahu Akbar. Insya Allah Allah cinta sama antum. Karena Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ahibati fillah. Ada yang indah dalam dunia ini yang perlu kita cari. Ketika turun firman Allah yang berkaitan dengan emas dan perak. Allah mengatakan innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim.
Sesungguhnya orang-orang yang menimbun harta, menimbun emas dan perak, kemudian dia tidak menafkahkannya di jalan Allah, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nanti pada hari kiamat. Diazab. Dengan azab yang pedih. Ketika turun ayat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabban lidzahabi wal fiddah. Celaka emas dan perak itu. Lalu dalam riwayat Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kok celaka? Orang yang menumpuk emas dan perak seperti itu. Terus apa yang kita cari dalam dunia ini? Ini buat teman-teman yang mungkin di Pertamina, apa yang antum cari? Antum perlu cari sesuatu yang berbeda di sini. Bukan hanya duit yang dicari. Rasul SAW menyebutkan ada 3 kenikmatan dunia. Harta di dunia yang harus diburu. Yang antum kalau bisa daftar. Sebagaimana seorang hendak mendaftarkan ke Pertamina, mau kerja antum daftar nih. Untuk mendapatkan 3 harta ini. Yang pertama, lisanun dzakir. Lisan yang pandai berzikir. Antum cari di mana bisa mencari lisan yang pandai berzikir. Bawa antum ijazah SMA antum, ijazah kuliah antum, ana mau cari di mana lembaga yang bisa memberikan kepada ana lisanun dzakir. Terus yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Di mana lembaganya? Ana mau cari nih. Sekolahnya di mana kalau ada sekolahnya? Ana ingin mendapatkan hati yang pandai bersyukur. Mau dapat banyak, mau dapat sedikit, selalu mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan selanjutnya tidak dihidupkan, tidak dinyalakan di rumah Nabi SAW kompornya, tapi beliau senantiasa bersyukur sama Allah. Di mana dapat itu? Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Pasangan hidup yang solehah, istri yang soleha, yang membantu suaminya untuk bikin rumah, bukan. Untuk patungan beli mobil, bukan. Untuk usaha, bukan. Membantu suaminya urusan akhirat. Ini yang perlu dicari di dunia jamaah. Maka silahkan kita memandang dunia ini dengan kacamata yang benar. Karena dunia ini mazra'atul akhirah. Ini memang kita mau cari bekal di akhirat, jadi di dunia ini. Di surah Al-Imran ayat 185. Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Dokter yang ngobatin mati. Apoteker yang bikin obat mati. Semuanya. Yang bayi, yang remaja, yang tua akan merasakan kematian. Itu sudah ketetapan Allah Jalla Jalla. Maka jangan cari keabadian di muka bumi. Apapun pekerjaan, dimanapun engkau menjabat, engkau bakal mati. Coba kita ingatkan penguasa-penguasa yang ada di negeri kita. Presiden pertama kita, Bung Karno, mati. Pak Harto, mati. Kemudian Gus Dur, mati. Semuanya bakal mati. Maka jangan sampai antum terpedaya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan mendapatkan pahala kalian sempurna pada hari kiamat. Disempurnakan tuh pahala buat kalian. Kita nih sholat, kita datang nih ke masjid subuh ini. Duduk sampai matahari terbit. Dapat duit antum.
Nggak dapat kan. Apa duduknya antum di sini dihitung? Yang pegawai Pertamina absen. Di absen? Enggak. Di absen enggak? Kenapa enggak di absen? Kalau untuk dunia di absen. Untuk akhirat enggak di absen. Masya Allah. Tuh lihat jamaah. Kan kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Iya Ustaz. Kalau kerjaan harus di absen saat masuk kantor apa enggak dia. Soalnya urusannya sama gaji ini nantinya. Nanti kalau bikin kajian lagi di absen. Betul jamaah. Untuk membiasakan mereka. Mereka berpikir antum sekarang datang ke sini nggak dapat apa-apa. Tapi kalau untuk urusan dunia antum datang jam 7 pagi. Apalagi sekarang dengan adanya fingerprint itu nggak bisa dititipkan tangannya sama sohibnya. Dia harus datang dia sendiri. Dia datang sendiri. Subhanallah. Itu untuk urusan dunia. Kita datang ke masjid ini, salat subuh sampai matahari terbit. Kita duduk di sini. Kemudian salat zuhur. Kemudian salat asar. Kemudian salat maghrib. Kemudian salat isya. Antum dapat ganjarannya di sini? Nggak dapat Ustaz. Tadi yang sodakoh mungkin anda lihat ada yang berjalan tadi sebelum qomat. Ada orang yang naruh duit. Antum langsung dapat gantinya? Enggak Ustaz, kata dia. Yang jelas duit ana yang berkurang tadi. Antum akan disempurnakan pahala buat antum. Sempurna. Asalkan antum tidak melakukan hal-hal yang memotong pahala antum. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau mau bicara kesuksesan, siapa sih orang yang sukses? Siapa sih orang yang beruntung? Siapa sih orang yang pantas dimasukkan kepada? Di Indonesia ini sudah ada majalah yang menyebutkan orang-orang terkaya. Orang-orang terkaya di dunia. Nomor 1 fulan, nomor 2 fulan, nomor 3 fulan. Terus Masya Allah. Disebutkan sama mereka. Terus kemana mereka sekarang? Banyak yang mati sudah. Hartanya kemana? Ditinggalkan semua. Itu dikatakan sukses? Bukan orang sukses. Selama mereka mati nggak ada kesuksesan buat mereka. Kesuksesan yang sebenarnya kata Allah, faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh, faqad faz. Maka dia nih orang sukses. Jadi seharusnya antum bikin majalah. Majalah khusus tentang orang-orang sukses. Dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW, jelasnya Rasul SAW adalah orang yang pertama. Tapi beliau mengatakan dalam sabdanya, alaihi salatu wassalam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Terus apa lagi? Zubair bin Awam fil jannah. Tuh bikin majalah. Orang-orang sukses menurut majalah. Majalah apa jemaah? Kenapa dia teriak-teriak jemaah? Kemudian setelah Allah jelaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya kenikmatan sementara yang menipu. Antum ditipu di sini jemaah. Merasa punya rumah, padahal rumah itu milik ahli waris. Antum enggak, ini sertifikat atas nama ana, Ustaz. Oh iya, tunggu sebentar lagi. Tuh anak-anak Masya Allah jemaah. Kalau bapaknya kaya, mereka berbahagia banget. Ketika bapaknya kaya pelit, mereka berharap, ya Allah, mudah-mudahan ayah sudah istirahat dari kehidupan dunia ini. Kesian ayah, capek cari fulus. Nah,
Oleh karena itu Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu ghairihi ahabbu ilaihi min mali nafsi. Siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Mungkinkah jamaah antum cinta sama hartanya tetangga antum? Antum punya mobil ya tahun 90. Tetangga antum punya mobil tahun 2018. Baru beli 4M. Antum punya mobil harganya 30 juta. Mungkinkah pagi hari antum datang ke rumah tetangga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mau ngapain? Mau mandiin mobil. Bentar. Mobilnya aneh ini. Ih, gak apa-apa kata dia. Ada orang yang seperti itu? Dia sayang sama mobil tetangganya daripada mobil dia sendiri? Kata para sahabat, gak ada Rasulullah SAW kata dia. Semua orang lebih cinta sama hartanya sendiri lah. Masa cinta sama hartanya orang? Malu. Kalian tahu harta kalian yang mana? Ma akaltahu fa'afnain. Yang kalian makan. Kemudian jadi musnah. Jadi kotoran. Wa ma labistahu fa'ablain. Yang kau pakai. Kemudian jadi usang. Wa ma tasaddaqta bihi fa'abqain. Yang engkau sedekahkan. Kemudian engkau simpan. Wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas. Yang selain itu engkau akan tinggalkan buat manusia. Engkau akan tinggalkan buat manusia. Dan itu realitanya jemaah. Orang punya mobil 20 mati. Jadi milik dia mobil, bukan milik orang. Dan ada kolektor. Di Jakarta ada kolektor punya 40 mobil. Ada kolektor-kolektor yang Masya Allah. Dia itu kata teman. Dia nunjukin, Ustaz ini Ustaz rumahnya Ustaz. Orang ini orang kaya Ustaz. Punya mobil-mobil mewah. Dia taruh di halaman rumahnya. Kalau malam hari dia lihat mobilnya. Insya Allah. Kira-kira kalau punya 40 mobil jemaah. Tiap hari ganti satu mobil. Yang menikmati dia apa supirnya? Kata supirnya, Alhamdulillah. Bisa naik mobil ini ya kata dia. Nah banyak orang seperti itu. Hanya kesenangan yang menipu. Mata al-ghurur. Kesenangan yang menipu antum. Bukan milik antum semuanya. Maka jemaah rahimakumullah. Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum gak boleh berambisi dunia. Orientasi antum gak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya ayat Ali Imran. Kayak gak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita mauin. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, nggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang Masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Nggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam
Yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40.000 hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wa sa'alaha sa'yah. Wa huwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar. 40 hektar lahan sawit. 40.000 hektar. Iya. Mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz doakan ana Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak ana. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah. Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wa sa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wa huwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashfa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini nggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz. Ana yang di soft pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma." Barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai. Kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran.
Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jamaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang nggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa tiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya. Wa jama'alahu syamlah. Urusannya Allah sederhanakan. Jadi dia bisa ibadah dengan tenang. Dia bisa kumpul sama keluarga. Dia bisa berangkat umroh. Sampai ada satu orang yang Masya Allah. Berangkat umroh dan haji berulang kali. Orang-orang pada heran. Antum gimana berangkat umroh lagi? Usahanya kok ditinggal? Tutup. Ada orang yang Ramadan usahanya tutup. Tutup dia. Kemana? Iyalah Ustaz. Masa 11 bulan cari fulus terus Ustaz. 1 bulan kita cari akhirat Ustaz. Ditutup usahanya. Tapi kalau orang ambisinya dunia, dia akan berpikir. Ini Ustaz penghasilan anak tiap hari 3 juta Ustaz. Kalau tutup 1 bulan, waduh 90 juta hilang. Tapi kan nggak ada dalam benak dia. Allah sudah jadikan kekayaan di hatinya. Urusannya disederhanakan. Kemudian wa'atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepada dia. Dipaksa datang kepada dia. Dunia itu. Maka antum perlu menata hati. Memahami hakikat dunia ini. Memahami keberadaan diri antum di muka bumi ini. Kemudian antum tanamkan ambisi di dalam jiwa antum. Ana mau cari akhirat. Dunia ini mungkin ana hanya hidup 63 tahun. 70 tahun. 80 tahun. Kemarin ana membaca berita orang tertua di dunia mati. Umur 117 tahun. Mati. 1 hari di akhirat jamaah seperti 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah nanti itu seperti 1000 tahun dalam kehidupan kalian. Jadi kalau kita dikasih kehidupan yang berbahagia di akhirat hanya 1 hari, wallahi jamaah, itu lebih dari semua kenikmatan antum yang ada di dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Dan berusaha antum untuk tidak memandang kepada yang lebih kaya. Tidak memandang kepada orang yang mungkin mobilnya lebih baru dari antum. Supaya antum bersyukur sama Allah Jalla Jalla. Nabi SAW berpesan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Lihatlah kepada orang yang lebih susah dari kalian. Maka dengan cara itu antum akan mengatakan, alhamdulillah masih ada yang lebih susah dari ana Ustaz. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi kapan? Besok jemaah. Hari ini tidak ada tanya jawab. Yang ingin bertanya besok dikumpulkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.